Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di pertemuan kita ke-6 hari ini pada mata kuliah kalkulus purba banyak. Mungkin sebelum kita memulai materi, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar materi hari ini bisa diterima dan dipahami dengan baik. Oke, baiklah. Di mata kuliah kalkulus banyak hari ini kita akan mempelajari mengenai diferensial vektor. Di diferensial vektor ini kita akan pelajari dua materi. Yang pertama turunan biasa fungsi vektor, lalu minggu depan kita akan pelajari turunan parsialnya pada fungsi vektor. Nah, di minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari ya vektor. Vektor itu apa? Sudah itu perkalian titik vektor, perkalian silang vektor. Nah, ini muncullah fungsi vektor karena di materi sebelumnya kita belum pelajari mengenai fungsi vektor ya. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi vektor, kita ingat kembali apa itu fungsi. Nah, fungsi itu adalah suatu relasi atau hubungan antara himpunan A yang himpunan A dan himpunan B yang bukan himpunan kosong, di mana semua anggota himpunan A itu tepat satu berpasangan dengan anggota himpunan B, kayak gitu, di mana yang kita ketahui himpunan A adalah daerah asal, sedangkan himpunan B adalah daerah kawan. Nah, hasil dari pemetaan itu dinamakan dengan daerah hasil, seperti itu ya. Nah, kita masuk apa itu fungsi vektor. Jadi fungsi vektor dan kurva ruang fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor ya adalah fungsi yang daerah asalnya berupa himpunan bilangan real dan daerah hasilnya berupa himpunan vektor. Jadi daerah asalnya atau daerah domainnya adalah himpunan bilangan real dan daerah hasilnya atau daerah ringnya berupa himpunan vektor. Nah, jika sembarang nilai skalar T, jadi di sini dimisalkan ada nilai skalar, itu dimisalkan skalar itu tuh adalah T, dikaitkan dengan suatu vektor A. Jadi skalarnya T, suatu bilangan itu dimisalkan dengan T, lalu ada suatu vektor dimisalkan dengan vektor A. Maka A bisa dinyatakan sebagai fungsi vektor dari T. Jadi kita bisa menyatakan bahwa vektor A itu bisa menjadi fungsi vektor dari skalar. Jadi vektor bisa berubah menjadi fungsi skalar jika dihubungkan dengan jadi fungsi vektor jika vektor itu dihubungkan dengan skalar. Jadi lalu karena di sini dibilang bahwa skalarnya itu adalah T, maka kita bisa menotasikan fungsi vektor itu adalah AT. Jadi bentuk fungsi itu seperti ini ya. Berarti vektor A dari skalar T. Seperti ini ya penulisan notasi dari fungsi ya. Nah, mungkin kalau pengertian fungsi sudah dipelajari tuh di matematika dasar 1, lalu di matematika lanjut sudah dipelajari juga ya fungsi, mengenai fungsi sudah diulang kembali. Nah, mungkin untuk di mata kuliah ini tidak Ibu ulang kembali karena pasti sudah ingat gitu ya. Nah, jadi notasi fungsi itu bentuknya seperti ini ya. Nih, notasinya dari fungsi. Begitu juga dengan fungsi skalar, notasinya sama, tapi yang di sini ini adalah vektornya dan ini adalah skalar. Nah, yaitu suatu vektor yang komponen-komponennya merupakan fungsi nilai skalar T. Jadi, komponen-komponen dari vektor itu merupakan fungsi dari nilai skalar T. Dapat dilihat pada R2 atau pada bidang. Jadi fungsi vektor itu bisa dinotasikan seperti ini. Berarti A dari T atau vektor A dari skalar T itu sama dengan, nah karena kita ketahui bahwa vektor itu kan kalau di vektor A itu kalau di R2 bisa kita buat komponen vektornya itu seperti ini ya. Kita ingat kembali.
vektor A itu sama dengan A1I ditambah A2J. Nah, kalau sudah ada, kalau vektor A ini sudah menjadi suatu fungsi vektor dari skalar T, maka bentuknya jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Berarti AT itu sama dengan komponen vektornya tetap, tapi masing-masing komponen ini bergantung terhadap skalar T. Berarti A1 dari TI ditambah A2 dari skalar T, J. Sama ya, berarti di sini cuman ini adalah vektor, kalau ini adalah sudah jadi fungsi vektor. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Step selanjutnya. Oke. Nah, kalau ini, kalau dia berada di R3. Bagaimana sih fungsi vektor vektor A itu yang bergantung dengan skalar T? Nah, itu dapat ditulis seperti ini. Nah, karena kita ketahui bahwa vektor A itu di ruang R3 atau di bidang kan seperti ini ya. Bisa kita tulis ya. A1I ditambah A2J ditambah A3K. Ini harusnya kalau penulisan vektor satuan IJK ini harusnya dalam bentuk vektor ya. Bisa ditebalkan atau dibikin garis di atasnya. Nah, sama seperti yang di R2 tadi. Dia kita tambahkan, dia bergantung, jadi masing-masing vektor komponen ini, dia juga merupakan fungsi vektor. Dia bergantung terhadap skalar T, A2 juga bergantung terhadap skalar T, juga merupakan fungsi. Begitu juga A3-nya, seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, di mana A1, A2, dan A3 adalah fungsi bernilai real dan disebut fungsi komponen dari T. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan fungsi komponen dari T. Jadi A1, A2, A3 juga disebut dengan fungsi komponen dari T. Seperti itu. Nah, mungkin biar terlihat merupakan fungsi komponen dari T. Nah, ini kalau skalarnya itu hanya bergantung satu variabel ya. Nah, bagaimana kalau jika kita perluas vektor itu bergantung terhadap sembarang titik, di mana titiknya itu X, Y, Z. Jadi kalau di R3 berarti dia bergantung terhadap X, Y, Z. Kalau di R2 berarti bergantung terhadap titik X, Y. Nah, kalau kita lihat sebenarnya analog ya, nanti R2, R3 kalau kalian bisa melihat, bisa memahami di R3 ini perluasan dari notasi fungsi vektor di R3 pada titik X, Y, Z nanti bisa juga menulis di R2-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi fungsi vektor A itu yang bergantung kepada titik X, Y, Z bisa kita tulis seperti ini. Jadi bedanya apa sih dengan skalar T? Ya, karena dia bergantung hanya satu variabel T saja, maka kita tulis hanya satu aja ya, sesuai dengan yang ditentukan. Nah, karena di sini dibilang dia bergantung kepada titik X, Y, Z, ya sudah pasti kita buat juga komponen, fungsi komponen di sini juga. A1-nya juga bergantung terhadap X, Y, Z, A2 juga seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Turunan biasa. Karena kita sudah bisa menangkap, bisa memahami mengenai fungsi vektor, baik di R2 maupun di R3, maka kita masuk ke turunan biasa. Nah, dimana inilah materi pokok yang akan kita pelajari. Bagaimana cara menghitung turunan biasa dari suatu fungsi vektor. Karena kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan fungsi vektor. Nah, sekarang kita harus juga bisa menghitung turunan dari fungsi vektor tersebut. Nah,
Nah, ini ilustrasinya. Kita pernah naik pesawat, pernah naik itu ya, alat transportasi ya, baik pesawat, bus, atau apapun itu, di mana alat kendaraan itu bisa memindahkan kita dari suatu tempat ke tempat lain, seperti itu ya. Nah, di sini dibilang Anda ke Jakarta menggunakan apa? Di sini kan dilihat, diilustrasikan menggunakan pesawat terbang ya. Nah, jadi rute penerbangan itu, jadi penerbangannya itu misalkan kita dari Malang ingin ke Jakarta, berarti titik awalnya Malang, lalu titik akhirnya Jakarta, kayak gitu ya. Artinya apa? Alat transportasi tersebut atau pesawat ini memindahkan kita dari titik awal yang di Malang, lalu sampai ke titik akhir Jakarta. Nah, perpindahan terjadi karena pesawat mempunyai kecepatan dan percepatan, kayak gitu. Jadi suatu benda atau orang bisa berpindah dikarenakan mempunyai kecepatan serta percepatan. Nah, perpindahan terjadi ini karena kecepatan dan percepatan itu apa sih? Nah, kecepatan itu merupakan perpindahan benda tiap selang waktu tertentu. Artinya apa? Jadi kecepatan itu merupakan turunan dari perpindahan sebagai fungsi waktu. Sedangkan percepatan, perubahan kecepatan dalam selang waktu perubahan kecepatan. Artinya, percepatan itu bisa kita peroleh dari turunan kecepatan. Sedangkan kecepatan, kalau yang ini, kalau kecepatan yang ini bisa kita peroleh dari turunan perpindahan, sedangkan percepatan kita peroleh dari turunan kecepatan. Seperti itu. Berarti antara perpindahan, kecepatan, percepatan itu saling berhubungan. Oke, kita lanjut ya. Dihapus dulu. Nah, ini definisi turunan vektor. Kalau tadi mengenai ilustrasinya ya, berarti sudah diilustrasikan bahwa ada kita menggunakan turunan kayak gitu. Nah, karena kita menggunakan turunan, berarti kita harus memahami definisi dari turunan. Mengenai turunan, materi turunan sudah dipelajari di Matematika Dasar 1, sudah dipelajari di Matematika Lanjut juga, sudah diulang kembali. Nah, kalau di sini, ini adalah definisi turunan vektor. Berarti gimana definisi turunan pada fungsi vektor. Jadi ingat ya, definisi turunan pada fungsi vektor. Jadi diketahui AT ini, jadi AT adalah sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel T. Nih variabel T ya. Didefinisikan turunan dari AT sebagai berikut. Nah, turunan dA per dt itu sama dengan limit dari delta T mendekati 0, di mana A itu A dari T ditambah perubahan T itu, perubahan dari waktu itu dikurang dengan fungsi vektor AT, lalu dibagi dengan perubahan T. Dan syaratnya jika limitnya ada, artinya apa? Jadi suatu fungsi itu memiliki turunan jika limitnya ada. Jadi ketika limit dari fungsi tersebut ketika kita turunkan tidak ada, atau ketika kita mencari limit dari fungsi itu tidak ada, artinya bahwa fungsi turunan itu tidak memiliki, maksudnya jika limit dari fungsi vektor ini tidak ada, yaitu di sini kan fungsi vektornya adalah AT ya. Gini Bu, jelaskan dulu biar paham. Jadi ada kaitannya antara limit dengan turunan. Jadi dikatakan bahwa AT itu memiliki turunan jika limit ada. Lalu kalau dia tidak ada limit, ya sudah pasti turunannya tidak ada.
turunan tidak ada. Jadi ada kaitannya ya antara limit dengan turunan. Ada limit berarti turunannya ada. Tidak ada limit sudah pasti turunannya tidak ada. Seperti itu ya. Kita lanjut slide selanjutnya, dihapus dulu. Nah, di sini diketahui fungsi vektornya, ini di R3 ya. Di R3 fungsi vektornya R3 di mana fungsi komponennya A1 I ditambah A2, A1TI ditambah A2T, J ditambah A3TK. Dengan fungsi skalarnya A1T, A2T, dan A3T dapat didiferensialkan terhadap variabel T, maka fungsi vektor AT mempunyai turunan variabel terhadap T yang dirumuskan sebagai berikut. Oke. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, selain kita bisa menggunakan definisi dari turunan fungsi vektor yang tadi, yang ada limitnya, kita menentukan limitnya dulu, baru kita bisa menentukan bahwa fungsi vektor itu memiliki turunan. Nah, ini kita bisa mencari turunannya. Setelah kita mengetahui limitnya ada, berarti kita bisa mencari turunannya dengan konsep seperti ini ya. Di mana dA per dt berarti fungsi vektor A diturunkan terhadap variabel T itu sama dengan masing-masing fungsi skalarnya itu atau fungsi komponennya itu kita turunkan terhadap T juga. Nih, kita turunkan terhadap T juga ya. Dapat terlihat ya. Nih, diturunkan terhadap T, diturunkan terhadap T, dan vektor satuannya tetap. Jangan menghilangkan vektor satuan, karena konsepnya itu, definisi kita tadi kan, jadi masing-masing fungsi skalarnya itu kita turunkan tanpa menghilangkan komponen yang lainnya. Berarti vektor satuannya itu tetap ada, IJK-nya tetap ada ya. Oke, lanjut. Ini bisa dipahami ya. Oke. Kita masuk ke sifat-sifat dan pembuktian. Nah, untuk sifat-sifat dan pembuktian ini nanti kita dijelaskan jelaskan di video selanjutnya ya.